wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Mas Rizky Kurniawan ini. Nggih, Pak. Wonten kula. Iya, ya. Sehat ya? Iya, Pak, siap. Alhamdulillah sehat. Oke. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah Pak sehat. kita mulai perkuliahannya. Saya akan berbagi layar untuk membuka RPS. Ya. Jadi judul mata kuliah ini atau identitas mata kuliah ini adalah analisis kesalahan dan problematika bahasa Indonesia. Saya harap semuanya sudah membaca. Kita hari ini tinggal menyamakan persepsi, ya, persepsi terkait dengan satu semester ke depan. Ya, mata kuliah ini disajikan di semester 5. Dan desain secara utuhnya adalah menghasilkan mini riset, ya, mini riset terkait dengan analisis kesalahan berbahasa dan problematikanya. Kemudian cakupan mata kuliahnya adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk kesalahan dan problematika bahasa pada ranah fonologis, morfologi, sintaksis, dan semantis dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, mengklasifikasi bentuk-bentuk kesalahan dan problematika bahasa Indonesia pada ranah fonologi, morfologi, sintaksi, dan juga semantik dari berbagai sumber. Yang ketiga, pemahaman mengenai bentuk kesalahan dan problematika bahasa pada tataran semantik, morfologis, dan seterusnya. Kemudian diarahkan kepada subjek proyek mini riset. Dan yang terakhir, menghasilkan sebuah karya mini riset. Jadi kuncinya ada mengidentifikasi, mengklasifikasi, menerapkan, dan juga menghasilkan sebuah karya. Untuk pustaka, mata kuliah analisis kesalahan dan problematika bahasa Indonesia ini lebih mengarah kepada kontekstual, misalnya di sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, maupun pada tataran publik, misalnya pengumuman, banner, baliho, dan seterusnya, juga di jenama-jenama yang ada di pemerintahan. Karena ini sifatnya kontekstual, maka tidak banyak referensi yang kita bisa rujuk. Jadi di sini saya lebih banyak memberikan pustaka dalam bentuk artikel. Harapannya nanti saudara semua dapat menentukan topik mini riset, masalah mini riset, tujuan mini riset, sampai kepada penelitian relevan, pembahasan, dan juga simpulan. Ini ada 7 pustaka yang lebih mengarah kepada artikel
karena saya ingin ketika buku yang disajikan kemudian saudara semua menelan mentah-mentah ya. Harapannya ada proses ATM, diadaptasi, kemudian ditiru, kemudian dimodifikasi. Harapannya di sana. Jadi tidak ada di buku, subjeknya ada di buku, yang ada di buku, masalahnya ada di buku, kemudian diterapkan. Maka dari alasan itulah pustaka kemudian saya arahkan kepada artikel yang sifatnya itu lebih fleksibel, kemudian originalitas dari karya saudara nanti itu bisa kita gunakan untuk referensi adik-adik kelasnya, ya. Karena untuk di jenjang perguruan tinggi, analisis kesalahan dan problematika itu tidak banyak dilakukan. Maka ini menjadi tantangan tersendiri untuk mata kuliah ini, sehingga konteks yang dimaksud adalah bagaimana mahasiswa nanti dapat menentukan topik sampai kepada pembahasan di dalam sebuah karya yang nantinya bisa digunakan oleh adik kelasnya. Selanjutnya, untuk pertemuan tetap kita desain 14 pertemuan yang secara garis besar terdiri dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian menentukan topik, menentukan masalah, tujuan, kemudian sampai menghasilkan sebuah karya. Kemudian kita review, kemudian berikutnya ya, saya lanjutkan ya, ada kesalahan teknis. Iya, Pak. Saya berbagi layar lagi. Oke, saya lanjutkan. Di pertemuan pertama ini, ya, kita bahas tentang rencana pembelajaran semester dan juga bagaimana arah pembelajarannya. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua nanti saudara dapat menentukan topik mini riset melalui Google Doc. Jadi saya minta tolong kepada ketua kelas atau siapa yang mewakili gitu ya, untuk membuatkan Google Doc beserta tautannya, sehingga rekan-rekannya di kelas itu ya dapat mengisi secara langsung dengan tautan itu.
Contoh misalnya topiknya Mas Udin misalnya itu tataran fonetik misalnya. Nah, ini sudah ditentukan analisis kesalahan berbahasa pada tataran fonetik. Kalau ingin dikembangkan serta problematikanya dalam kehidupan yang itu, atau serta kehidupannya dalam serta problematikanya dalam masyarakat misalnya begitu. Tuh, kemudian pertemuan yang ketiga jebakan Google Doc lagi, tolong dimasukkan tautannya di pertemuan ketiga. Karena e-learningnya atau LMS-nya itu dijadikan satu, ya, maka silakan saudara semua itu atau yang membuatkan ini dibuat satu folder, kemudian dikirimkan ini untuk kelas 2018A, ini kelas untuk 2018B, tautannya, ya Google Doc-nya. Jadi silakan diisi di situ. Target pertemuan ketiga adalah saudara semua dapat menentukan masalah, tujuan, penelitian relevan melalui Google Doc. Jadi kalau pertama, Google Doc-nya itu berisi nomor, nama, pin, topik. Nah, kemudian pertemuan ketiga, nomor, nama, pin, topik, masalah, tujuan, penelitian relevan. Ya. Oke, sekarang kita masuk di contoh misalnya, agar saudara semua mempunyai wawasan yang memadai tentang bagaimana sih topik itu, bagaimana sih tujuan itu, bagaimana sih masalah itu, bagaimana penelitian relevan, sampai bagaimana cara membahasnya. Oke, kebetulan di sini ya saya coba memilih lagi satu rujukan artikel, ya, yang membahas tentang analisis kesalahan berbahasa dan problematikanya. Oke ya, sambil menunggu. Nih, ini contohnya. Analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada teks ilmiah mahasiswa. Ini ditulis oleh, bentar, kok tidak keluar ya? Nah, keluar. Oke ya. Analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada teks ilmiah mahasiswa. Ini ditulis oleh Bayu Dwi Nur Wicaksono, Dia Amelia, Politeknik Negeri Media Kreatif. Ya. Nah, kita berangkat dari tujuan. Jadi dia berangkat dari tujuan adalah mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa tulis yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian munculnya hasil penelitian, ada error, ada mistake, ada lipsis, ya. Error jika di situ terdapat kesalahan di dalam penulisan kata. Kemudian mistake jika dikatakan di situ
terdapat apa namanya ya, kata serapan yang terlalu mendominasi. Kemudian dikatakan lepsis jika terdapat penggunaan kata asing yang kemudian tidak diadaptasi penggunaannya. Nah, ini contoh artikel yang berangkatnya dari tujuan. Nah, bisa ini saudara bisa adopsi berangkat dari tujuan. Dari tujuan itu kemudian kita mencari penelitian yang relevan, kan gitu. Penelitian yang relevan itu nantinya diharapkan dapat memberikan wawasan di dalam teori sehingga pada saat data ditemukan tidak terjadi kemiskinan data. Itu ya. Kemudian misalnya ini contoh artikel yang kedua adalah problematika bahasa Indonesia kekinian, sebuah analisis kesalahan berbahasa Indonesia ragam tulis. Ya. Kalau tadi itu memang ragam tulis tapi berupa karya mahasiswa. Nah, kalau ini ragam tulis bisa berupa pengumuman, bisa berupa himbauan dan seterusnya ya. Nah, penelitian ini mengungkap bagaimana penggunaan bahasa itu lihat dari tataran linguistik. Nah, tataran linguistik itu ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada semantik. Sampai kepada keterampilan berbahasa. Apa itu? Menyimak, berbicara, membaca, menulis. Jadi pada dasarnya saudara dari semester 1 sampai semester 4 sudah mendapatkan bekal ilmu bahasa dan juga keterampilan berbahasa. Jadi mata kuliah ini sifatnya adalah terapan di mana ilmu bahasa yang sudah didapat di semester 1 sampai semester 4 kemarin itu diterapkan. Apa itu bahasa? Ya dari linguistik umum, kemudian dari fonologi, dari sintaksis, dari semantik, dari morfologi. Ya. Kemudian keterampilan berbahasa itu apa? Keterampilan berbahasa itu ada membaca, ada menulis, ada menyimak, ada berbicara. Gitu ya. Nah, kemudian penelitian ini berangkatnya adalah topik ilmu bahasa dan problematikanya. Nah, problematikanya itu ternyata di sini dilihat dari faktor penyebab. Kesalahan berbahasa Indonesia ragam tulisan disebabkan berbagai faktor. Ya, jadi yang pertama analisis kesalahan berbahasanya dilihat dari tataran linguistik, kemudian problematikanya dilihat dari faktor penyebab. Jadi dua hal ini saja tujuannya. Topiknya itu adalah analisis kesalahan berbahasa dan problematikanya. Kemudian yang kedua analisis kesalahan berbahasa dan problematikanya. Kemudian tujuannya adalah melihat kesalahan berbahasa, melihat kesalahan bahasa dari piranti linguistik. Kemudian yang kedua, dilihat dari kesalahan berbahasanya, faktor kesalahan berbahasanya. Oke, sekarang coba kita lihat data. Datanya ternyata, nah seperti ini. Dijual tanpa perantara. Jika kita melihat kesalahan bahasanya dari aspek sintaksis, ya, kata pertama dijual, kata kedua tanpa perantara. Kalau itu adalah dilihat dari sintaksis atau keutuhan kata, maka mana yang disebut dengan subjek,
mana yang disebut dengan predikat, mana yang disebut dengan objek, predikat, objek, mana yang disebut dengan keterangan. Ya, subjek dan objek di sini tidak jelas. Ya, apakah dijual itu bisa menjadi objek atau menjadi subjek? Perantara itu bisa menjadi subjek atau menjadi objek. Nah, kemudian tanpa itu apa? Nah, ini contoh kesalahan berbahasa dan juga problematikanya. Sebenarnya apa faktor penyebab sehingga kebiasaan ini muncul di masyarakat menjadi sebuah pengumuman dan itu berterima secara kebahasaan, itu tidak berterima, baik itu tataran morfologis, baik itu tataran sintaksis. Tetapi untuk tataran makna barangkali bisa masuk. Dijual, orang asosiasinya sudah muncul. Kalau tidak rumah, ya tanah, kan gitu kan. Kalau tidak tanah, ya barang-barang yang lain. Tanpa perantara, ini sudah muncul ini makna itu dari yang melihat itu. Apalagi pengumuman itu ditempel di objek yang dijual. Contoh misalnya mobil dijual murah misalnya gitu. Kemudian ada nomor HP. Secara semantik orang yang melihat itu pasti asosiasinya ke sana, ke mobil itu. Maka objeknya apa yang dijual mobil itu? Siapa yang menjual? Ya nomor telepon. Maknanya kan begitu. Siapa namanya dan seterusnya, kecuali memang ada nomor telepon diberi tanda kurung misalnya Bayu. Ya berarti subjeknya adalah Bayu. Bayu sedang menjual rumah atau Bayu menjual rumah, kan gitu. Itu tataran semantik barangkali untuk pengumuman yang seperti ini bisa berterima. Tapi untuk tataran bunyi, fonem, tanpa, dengan kata tanpa. Ini sudah tahu, sudah kelihatan. Bisa dilihat dari aspek morfologisnya. Silakan ya. Itu bagaimana misalnya ya, Mas Andi ya, Mas Andi mau dinas misalnya sudah bekerja. Misalnya mau dinas, dalam menemukan pengumuman yang unik. Loh, ini sudah saya potret saja. Jegrek. Nah, berarti kita kan berangkat dari masalah itu. Berangkat dari masalah. Apa masalahnya? Pengumuman atau jenama-jenama misalnya di kantornya ada nama-nama yang unik tapi berterima. Tidak perlu ada penjelasan. Itu. Misalnya kepala bidang. Di situ tidak perlu menjelaskan bidangnya apa. Kenapa? Karena ada di ruangan itu atau ada di meja itu. Ketika merujuk kepala bidang secara makna, berarti orangnya dalam bidang apa? Misalnya dalam bidang kerjasama atau dalam bidang humas. Karena tempelannya ada di mejanya atau di depan ruangannya, nanti kepala bidang humas atau apa? Itu humas atau pengembangan misalnya kan gitu. Betul. Itu sudah, itu aja sudah. Misalnya Mas Adi. Misalnya lagi Mas Dani kumpul ini dengan teman-temannya. Kemudian mau bersepakat ke Cafe Bob. Ke Cafe Bob. Di tulisan di Cafe Bob itu banyak itu. Loh, ini menarik ini di foto, jegrek. Kalau tidak ngopi, tidak asik misalnya. Nah ini apa ini maksudnya? Tidak ngopi, tidak asik. Nah, untuk tataran makna, barangkali jika sering ke sana atau sering berdiskusi dengan pemilik warungnya atau pemilik cafe Bob-nya itu tahu. Tapi untuk yang pertama kali datang, kan gitu, mungkin akan berbeda. Nah dari tataran sintaksis bagaimana? Nah kemudian problem, gejala-gejala, problematikanya bagaimana itu? Jangan-jangan memang masyarakat kita sekarang itu lebih suka tulisan yang singkat, padat, langsung mengena. Singkat, padat, multitafsir. Singkat, padat, jelas misalnya.
Nah, ini kecenderungan itu coba dianalisis. Nah, analisis coba kita lihat dari contoh di ini ya. Kesalahan berbahasa yang tampak pada gambar di atas adalah perubahan fonim, ya. Perubahan fonim pada kata tanpa. Seharusnya fonim M pada kata tanpa itu ditulis menggunakan fonim N sehingga menjadi kata tanpa. Nah, jelaskan itu kata tanpa dan seterusnya. Berikut juga ini. Ya, oke. Sampai di sini kita kembali lagi ke RPS, ya. Kita kembali lagi ke RPS. Bahwa itu kita lakukan di semester ya, kita lakukan di pertemuan 2 dan juga 3. Nih, sampai di sini kan kita kan? Ya, oke. Pertemuan 3 dan pertemuan 2 dan 3. 4 baru kita berjumpa lagi. Jadi hari ini kita anggap pertemuan pertama. Pertemuan kedua adalah menentukan topik, saudara tidak perlu hadir ke kampus, kita tidak perlu mengadakan perkuliahan daring, tinggal saja kehadiran di situ sambil mengisi Google Doc yang telah dibuatkan oleh perwakilan kelas. Kemudian pertemuan ketiga, saudara tidak perlu hadir, tidak perlu perkuliahan daring, tinggal mengisi kehadiran di pertemuan ketiga. Diklik, baru diisi Google Doc-nya. Baru pertemuan keempat, kita datang. Artinya, saudara semua yang berjumlah sekitar 32 ini, ya, ini sudah mempunyai topik, sudah mempunyai masalah, sudah mempunyai tujuan, sudah mempunyai penelitian yang relevan, sudah mempunyai pandangan bagaimana cara membahasnya sampai simpulan termasuk rujukan. Ya, bedanya daftar pustaka dengan rujukan, kalau rujukan itu yang benar-benar dirujuk atau betul-betul dirujuk. Berbeda dengan daftar pustaka. Kalau yang dirujuk itu adalah 5 artikel, kemudian di situ ditulis daftar pustaka, boleh 20. Tapi minimal 5 itu harus masuk. Tetapi kalau tertulis daftar rujukan, maka harus 5 itu wajib hadir. Nah, besok kita memilih daftar rujukan. Gitu ya. Jadi biar kelihatan bagaimana bacanya sampai seberapa. Minimal bahan bacaan yang saya berikan itu ada 7. Ya minimal 7 rujukan itu. Dan semuanya dirujuk. Ya. Oke, saya lanjutkan. Pertemuan kelima, kalau dirasa tidak perlu, ya tidak apa-apa, kita tidak perlu bertemu lagi. Kalau dirasa perlu, kita berjumpa lagi secara daring. Kemudian 6 juga begitu. Baru 7, saudara semuanya sudah siap artikelnya. Bisa progresnya, bisa. Termasuk kalau harapan saya artikelnya sudah siap. Gitu. Jadi nanti perwakilan di kelas, saya minta 2 perwakilan untuk bertemu saya, kemudian hasil artikelnya kita cek plagiasi bersama. Jika dilakukan cek plagiasi hasilnya di atas dari 30%, ya, maka perlu direvisi. Direvisi sampai di bawah 30%. Misalnya 20%, 21%, 22% masih diterima. Gitu ya. Oke. Baru kemudian di pertemuan ke-8, pertemuan ke-9, pertemuan ke-10, pertemuan ke-11, pertemuan ke-12, ya, 8, 9, 10, 11. Ada 8 pertemuan, saudara diberi kesempatan untuk produksi konten YouTube. Artinya
presentasi dari artikel yang telah dibuat. Presentasi harapannya ya kalau ada PPT-nya ya ada PPT-nya itu di sampingnya. Kalau tidak ada ya saya ingin membuat seperti Raffi Ahmad, Pak. Tidak apa-apa, silakan sambil di jalan. Yang penting suaranya bisa terdengar, topik dibahas itu apa, pembahasannya. Syukur-syukur misalnya ini apa bahannya gitu ya. Ini pengumuman yang saya analisis. Jadi misalnya ya, selamat pagi guys, kita berjumpa lagi dalam topik misalnya problematika, analisis kesalahan bahasa dan juga problematikanya misalnya, dan problematika bahasa Indonesia. Kita sekarang ada di lapangan melihat pengumuman yang ada. Contoh ini misalnya pengumuman dijual tanpa perantara, kemudian ada nomor HP-nya. Ini kalau dari tataran sintaksis pasti ini tidak ada informasi siapa yang berperan sebagai subjek, siapa yang berperan menjadi predikat, siapa yang berperan menjadi objek, siapa yang berperan menjadi keterangan. Tapi kalau pada tataran semantik misalnya, oh kita tahu bahwa dijual ini ya pasti daerah ini, apakah itu rumahnya atau tanahnya. Kalau di pengumuman itu rumah ya berarti dijual rumah dan karangannya kan gitu. Ini contoh saya vlog ya, contoh saya membuat presentasi ya. Kemudian kalau kita bertanya siapa sih yang menjual, ini ada nomor HP-nya. Nah kebetulan di sini tidak ada kontak, ada namanya misalnya. Nah, berarti kita langsung tanya saja kalau ingin berminat di sini. Lah apa kesalahan bahasa di sini? Kan gitu. Untuk berbicara tentang piranti bahasa, ternyata yang bisa masuk itu hanya dan ini berterima loh. Ini ternyata terus dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi informasi-informasi yang seperti ini itu yang singkat padat, kemudian muncul tanda tanya itu ternyata masuk di pemikiran orang-orang atau masyarakat sekarang. Nah, ini contoh misalnya ngevlog langsung ke realitanya, langsung ke problemnya, langsung ke masalahnya. Nah, pembahasan konten itu jangan jauh dari artikel. Itu sudah dijelaskan. Itu di pertemuan 8 sampai pertemuan 12. Nah, misalnya Mas Andi, saya mau mengisi di pertemuan 19, enggak apa-apa. Yang penting pada saat mengunggah tautan, kan ini kontennya diproduksi, kemudian di YouTube-nya, kemudian kasih hashtag Uniwara, gitu ya. Kemudian tautan itu dikirimkan di pertemuan-pertemuan itulah. Mas Andi Fidi kebetulan mau mengirim di pertemuan yang ke-9. Dituliskan saja nama, NIM, berikut ini topik analisis ini tautannya. Itu sudah beres. Misalnya Mas Saifuddin mau mengirimkan tautannya, tautan YouTube-nya itu di 12 misalnya. Ya tidak apa-apa. Terus tugas artikelnya di mana Pak? Seharusnya sudah selesai di pertemuan 6, pertemuan 7 itu pada saat kita cek plagiasi, artikelnya itu sudah selesai. Harapannya jadi saudara mempunyai waktu efektif sekitar 1 bulan untuk mencari topik, mencari masalah, mencari penelitian relevan, tujuan, dan seterusnya untuk dituliskan dalam mini riset itu. Jadi pertemuan ke-7 kita sudah cek plagiasi bersama. Kalau terlambat bagaimana Pak? Ya ketinggalan kereta kan otomatis kan nyusul ya. Gerbongnya ini kan sudah berjalan itu. Sudah misalnya masuk stasiun Gubeng misalnya. Tapi masih ada yang di Pasuruan. Nah, jadi cara berpikirnya adalah bagaimana saya bisa menyusul kereta yang sudah ada di Gubeng yang mau menuju Jakarta gitu. Jadi ya bagaimana caranya? Apakah ketemu di stasiun Senen di Jakarta sana karena sudah tahu tujuannya ke sana, atau ditunggu di stasiun berikutnya misalnya stasiun di daerah Mojokerto, Jombang atau mana sehingga bisa bergabung di kereta itu kan itu. Atau kan itu pasrah sudah. Ya berarti kalau pasrah kan nggak mau mengerjakan. Ini karena
sistemik ya, bukan berurutan, sistem. Jadi A, B, C dapat berjalan. Apakah dimulai dari C, apakah dimulai dari topik, apakah dimulai dari masalah, apa dimulai dari penelitian relevan, itu semuanya bisa dilakukan. Tetapi pada saat secara simultan semuanya itu tidak dilakukan, tidak bisa produksi konten YouTube, kan begitu ya? Maka tolong diselesaikan sebelum kita review, kita cek plagiasi bersama artikelnya. Tuh. Baru pertemuan ke-13 itu istilahnya ada tinjau tugas dan remedi. Misalnya ada yang kepleset ngomong, menyinggung sara, kan gitu. Nah, berarti ini harus diingatkan, direvisi atau istilahnya remedial. Ya. Kemudian pertemuan ke-14 baru UAS. Ya. Oke, sampai di sini saya tutup. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya atau didiskusikan. Di pertemuan pertama itu sudah ada RPS, sudah ada bahan bacaan. Kalau mau ditambah bahan bacaannya silakan, tidak apa-apa. Oke, silakan ada yang mau diskusikan atau mau diskusi silakan. Tidak ada, berarti sudah paham semua ya? Pak, mau tanya. Oke, Mbak Siti Otija. Itu Pak, kalau ada topiknya itu sama bagaimana Pak? Boleh. Topiknya apa? Gimana? Pengajuan topiknya itu ada yang sama Pak. Apakah boleh? Topiknya ya seharusnya memang sama ya, tetapi ranahnya mungkin yang berbeda. Misalnya, saya memilih analisis kesalahan bahasa dan problematika bahasa Indonesia. Kan ini dua topik besar itu. Kalau misalnya kesalahan berbahasa saja ya silakan. Kalau problematika itu kan berarti harus mengikat di kesalahan berbahasa. Kan itu topiknya. Nah, ranahnya ini yang harus berbeda. Analisis kesalahan berbahasa pada tataran semantik morfologi. Kan itu. Itu yang berbeda. Berikut juga dengan masalahnya. Kalau masalahnya sama, kemudian topiknya, ranahnya sama, ya ini kan, wah ini kerja kelompok ini, nggak boleh lah ya. Tapi kalau Iya Pak. misalnya ranahnya sama, tapi masalahnya berbeda, misalnya, ya nggak apa-apa. Termasuk gaya membahasnya barangkali berbeda, itu kan bagus. Itu. Oke, ada yang lagi? Silakan. Baik Pak, terima Pak, kasih saya mau Pak. bertanya Oke, silakan, Mbak Elita. tentang pembuatan Google Docs sama tautan itu antara kelas A dan B itu digabung apa sendiri-sendiri? Lebih baik digabung ya. Jadi kan ini kemarin itu ada miskomunikasi saya dengan operator LMS atau operator e-learningnya. Sehingga di situ e-learning itu kan saya buatkan satu itu dan menyebut hanya kelas 2018A. Nanti saya hapus itu. Nah, kemudian presensinya akhirnya diinput menjadi satu. Jadi nanti basisnya itu bukan kelas. Basisnya itu nama dan NIM aja basisnya. Biar mudah. Tapi nanti perwakilannya pada saat cek plagiasi saya minta perwakilan A dan B, jadi ada 4 mahasiswa. Biar cepat, biar selesai kan gitu. Begitu ya, Mbak Anita ya? Ya, Pak. Terima kasih. Oh, ketua kelas. Anita ketua kelas. Oh, Mbak Anita ketua kelas ya? Elita, Pak. Oh, Elita ya? Iya. Ya, oke, nggak apa-apa, Mbak Elita.
Silakan nanti di anu saja Google Doc-nya disepakati dengan kelas A, buat satu saja, biar enak. Nah, Google Doc itu kan misalnya Mas Andi Widi mau ngisi, yang penting kan NIM, nama, topik. Kalau di pertemuan kedua, NIM, nama, topik, masalah, tujuan, penelitian relevan. Itu kalau di pertemuan ketiga. Pak, kalau saya sudah ngisi, tapi dalam perjalanannya itu muncul inspirasi lagi, tidak apa-apa diubah lagi, kan masih bisa dibuka itu. Tautannya itu kan masih bisa dibuka, tidak apa-apa. Dinamis itu bagus gitu ya, karena ini kan mengarah kepada kualitatif ya. Kualitatif itu kan sifatnya dinamis, kontekstual, terus berkembang gitu. Terus jenuh gitu. Jadi kejenuhan itu baru bisa dikatakan berhenti. Desain penelitiannya mini risetnya itu mengarah ke sana. Beda lagi dengan angka-angka. Kalau angka-angka ini rumus kuantitatif, ini rumus diterapkan, hasilnya ya ini sudah sampai kapanpun ini diterapkan di rumus itu ya tetap sama. Tapi kalau kualitatif, misalnya Mas Andi yang datang di lokasi itu, kemudian Mbak Siti Hotija datang di lokasi itu, barangkali karena perasaannya ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia, kemungkinan ya berbeda cara menganalisisnya, cara melihatnya, sudut pandangnya, dan seterusnya. Saya pikir begitu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke ya, jangan lupa hari ini presensinya diklik, ya, karena itu tagihan administrasi. Nah, sekarang saya minta semuanya dibuka ininya, gambarnya. Saya mau share screen ya. Oh, Bang, Pak. Mohon maaf Pak Bayu. Ya. Anu Pak, LMS saya belum bergabung Pak di mata kuliah ini Pak. Oh gitu. Anu Ya. bisa Mas Nadif menghubungi Mbak Ika ya untuk segera diinput. Ya. Tapi saya Ya. sedang kerja sekarang Pak, jadi nggak bisa ke Iya. kampus. Di WA saja tidak apa-apa. Atau kapan longgarnya? Oke. Kapan longgarnya? Siap Pak. Oke, silakan ya dibuka semua, saya print screen untuk kelas 2018B. Ini jangan-jangan ada di kamar mandi nih. Oh, Mas Wiki bangun tidur ini. Iya, ya. Ini saya share. Kok share screen? Print screen untuk laporan di LMS ya. Ini totalnya 31 ya. Nah, satu kali lagi fotonya. Oh, Mas Rizky tambah sehat ya. Alhamdulillah Pak. Banyak kerjaan Pak. Iya. Ini jomblo ini Mas Rizky ini, kalau mau tertarik ini. Jomblo itu. Sudah Oke, laku Pak. terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, dan ada apa-apa. Kalau ada apa-apa nanti silakan didiskusikan. Kalau perlu kita buat open class di daring, saya siap. Ya. Oke, saya izin dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya izin keluar dulu. Silakan didiskusikan ya. Siapa yang membuat Google Doc dan seterusnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat.